Saudara, masyarakat aquaculture Indonesia kembali menggelar The Elephant International Conference of Aquacultural Indonesia tahun 2025 di Surabaya. Konferensi internasional tersebut mengusung tema Resilient and Sustainable Aquaculture, Advancing Innovation for Food Security and Blue Economy yang bermakna mendorong inovasi aquaculture untuk ketahanan pangan dan ekonomi biru berkelanjutan. Lebih dari 200 peserta dari 20 negara menghadiri The Elephant International Conference of Aquaculture Indonesia atau ICAI 2025, termasuk peneliti, akademisi, pelaku industri, hingga pembuat kebijakan. Konferensi ini menjadi ajang pertukaran pengetahuan dan teknologi terkini dalam budidaya perairan, serta wadah kerjasama antar negara dalam pengembangan aquaculture berkelanjutan. Konferensi tahunan yang telah menjadi salah satu pertemuan unggulan di kawasan Asia Pasifik ini mengusung tema Resilient and Sustainable Aquaculture, Advancing Innovation for Food Security and Blue Economy. Ketua Umum Masyarakat Aquaculture Indonesia Profesor Rohmin Dahuri menyampaikan, aquaculture merupakan solusi cerdas dalam menghadapi krisis pangan global, dan Indonesia memiliki potensi terbesar di dunia dalam pengembangan aquaculture dengan wilayah laut seluas 6,4 juta kilometer persegi. Namun saat ini baru sekitar 10% dari potensi itu yang dimanfaatkan, sehingga masih terbuka luas peluang untuk menjadikan aquaculture sebagai lokomotif ekonomi baru nasional. I think mostly from external factor, because technological wise, Indonesian scientists, practitioner, and businessmen mostly already master the aquaculture technology. But what I mean by external factor, like lack of infrastructure, especially roads, and then irrigation system, as well as energy, we have to improve this kind of situation. And last but not least is the climate investment, as well as ease of doing business. In Indonesia, very difficult to run the business, to get permit. So that's why in the future we have to make our climate investment and also ease of doing business as conducive as in other countries, like let's say in Vietnam, in China, and Thailand. Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asyaf yang hadir dalam agenda ini mengatakan bahwa ICAI 2025 relevan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang salah satu sektor penggeraknya adalah perikanan dan kelautan. Kementerian Kelautan Perikanan menegaskan komitmen kuat terhadap tata kelola kelautan perikanan yang lestari agar sumber daya alam yang berkaitan dengan laut tetap produktif serta dapat dimanfaatkan untuk anak cucu-cucu kita ataupun generasi mendatang. ICAI 2025 menyajikan berbagai sesi plenary dan paralel, pameran teknologi, business matching, serta kompetisi mahasiswa. Melalui forum ini, Indonesia diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai pusat pengembangan aquaculture berkelanjutan di Asia Pasifik menuju visi Indonesia Emas 2045.